Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang SPSS. Pada video course ini kita akan mengupas salah satu perintah atau salah satu fitur pada SPSS yaitu descriptives. Jadi fitur descriptive digunakan untuk menampilkan deskripsi dari statistik yang memiliki variabel berbentuk data-data kuantitatif atau angka. Nah, sebagai contoh, kita akan membuat satu buah variabel saja, misalnya nilai IQ. Dan di dalamnya terdapat data-data nilai IQ dari sebuah populasi, misalnya dalam satu kelas atau satu sekolah dan seterusnya. Tapi kita hanya menggunakan data dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kita mulai dengan variabel view dan kita buat variabelnya terlebih dahulu. Katakanlah kita buat dengan nama nilai, lantas tipenya width, lantas tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya kita isi 0 saja, dan labelnya kita isi misalnya dengan informasi nilai IQ. Values-nya known, kemudian measure-nya kita gunakan scale, lainnya kita jadikan nilai default. Dan kemudian kalau sudah kita mulai menginput datanya. Kita klik pada data view, dan lantas kita isi nilai-nilainya. Kita input di sini di kolom nilai, misalnya kita isi ada yang IQ-nya 100, ada yang 120, 150, 120. Katakanlah dalam satu kelas terdapat 20 siswa dan kita mulai mendata nilai-nilai IQ mereka dan didapatkanlah data seperti ini. Nanti akan kita lihat secara deskriptif bagaimana data-data ini bisa membantu kita untuk menerangkan dalam tanda kutip isi dari kelas yang dilihat dari sudut pandang pencapaian nilai-nilai IQ itu. Oke, kita sudah punya datanya. Kalau jumlah muridnya ada banyak, maka silakan Anda tambah sendiri. Di sini kita akan menjelaskan langkah-langkahnya secara sederhana. Oke, kita sudah punya data-datanya dan kita mulai menggunakan descriptive, tetapi sebelum itu kita simpan terlebih dahulu. Kita klik File, lantas Save As, dan kita ketik dengan nama descriptive. Lantas tekan tombol Save, dan mulai kita lakukan pengolahan data. Mula-mula kita klik pada menu Analyze, dan lantas kita sorot pada Descriptive Statistics. Seperti yang telah dijelaskan pada video course sebelumnya, ada banyak perintah yang bisa Anda gunakan, mulai dari frekuensi hingga penggunaan QQ plots. Ini merupakan bagian dari descriptive statistik. Tetapi pada video course ini kita hanya menjelaskan dua saja. Yang pertama adalah descriptives dan nanti kita akan belajar tentang frequencies. Kita akan coba gunakan descriptive terlebih dahulu. Nah, di sini di dalam kotak dialog descriptives karena hanya ada satu buah variabel, maka kita taruh variabelnya di dalam kolom variables. Kita klik anak panah di sini. Lantas, kalau sudah, pada tombol options di kanan atas kita klik dan ada beberapa pilihan. Kita ingin mendapatkan deskripsi tentang apa saja. Sebagai contoh, kita ingin mendapatkan min-nya, kita ingin mendapatkan standard deviation-nya, variannya kalau perlu, minimumnya, maksimum, untuk menjelaskan IQ tertinggi berapa dan IQ terendah berapa. Kemudian kita bisa pilih yang lain. Tergantung dari kebutuhan Anda bisa klik pada sum. Sum itu artinya semuanya dijumlahkan. Ini cocok kalau kita ingin mendapatkan deskripsi yang berisi nilai-nilai yang cocok kalau dijumlahkan. Misalnya penjualan atau pencapaian-pencapaian tertentu. Berhubung ini IQ, maka tidak perlu kita jumlahkan. Lantas pada display ordernya kita pilih saja ascending means. Dan lantas kalau sudah, kita tekan tombol OK. Atau kita tekan tombol continue di sini. Klik tombol continue. Lantas akhiri dengan tombol OK. Baik, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Di dalam jendela output ada descriptive statistics. Nah, kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, kita lihat dari kolomnya terlebih dahulu. Ada N, minimum, maksimum, min, standar deviasi, dan variance. Ini tadi yang telah kita aktifkan dari kotak dialog deskriptif. Pertama N. N itu adalah jumlah data. Jumlah data 20, seperti yang kita lihat di sini ada 20 data. Lantas minimum itu adalah nilai minimum dari semua data. Dalam hal ini 100. Maksimum adalah nilai maksimumnya.
Jadi kita bisa tahu bahwa dalam satu kelas isi 20 siswa, yang tertinggi IQ-nya adalah 150 misalnya. Kemudian min adalah nilai rata-ratanya 118,5. Jadi rata-rata seluruh kelas adalah 118,5. Lantas nilai standar deviation-nya adalah 13,4 sekian dan variance-nya 181,842 misalnya. Baik, ini adalah deskripsi yang kita peroleh dari seluruh nilai yang kita masukkan dari kolom nilai ini. Pada video course berikutnya kita akan menggunakan frequencies.